Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh, nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat ibu-ibu dan bapak sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini dipertemukan oleh Allah SWT kembali di musalla surau kita Melbourne, Australia pada hari ini masuki hari yang ke-15 ya. Malam yang ke-15 berarti kita sedang berada di nisfin ya, minar Ramadan ya, pertengahan bulan Ramadan. Tinggal ya, sekitar 14 kali sahur lagi kita akan menyelesaikan ibadah suci Ramadan kita, dan berharap semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita agar senantiasa bisa meningkatkan ibadah kita hari demi hari. Ibarat melakukan perjalanan ya, maka saya ingin memberikan nasihat kepada diri saya sendiri dan kita semua. Marilah malam hari ini kita lakukan semacam muhasabah ya, apakah ibadah kita yang setengah bulan yang lalu memenuhi target-target yang kita inginkan, ibadah-ibadah yang tarawihkah ya, atau tilawah Al-Quran ya, kita cek lagi mushaf kita apakah lipatannya udah masuki yang ke-14 atau ke yang ke-15. Kalau belum ya, kita masih ada waktu untuk mengejarnya ya. Saya karena 2-3 hari kemarin agak sibuk ya di luaran, diajak ke Balarat segala macam. Alhamdulillah tadi saya full di rumah dan mengejar ketertinggalan yang kemarin ya. Jadi hari ini insya Allah aman gitu ya. Ya aman. Enggak tahu kalau Pak Lugas ya. Kemarin kita membahas tentang fikih sedekah ya. Kita sudah menjelaskan definisinya, kemudian pembagiannya ya, yang sunnah dan yang wajib, serta beberapa adabnya. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang belum dijelaskan. Di antara adalah fadailu as-sadaqah ya, keutamaan bersedekah ya. Adalah hal yang kemarin saya singgung ya, yang harus dievaluasi ya, manakala kita beribadah untuk akhirat tapi kemudian berharap kepentingan duniawi gitu ya. Kita melaksanakan sholat duha supaya rezekinya lancar gitu ya, dalam keadaan sempit ya, gundah, galau, rajin melaksanakan sholat malam ya. Kemudian ingin mendapatkan kekayaan, rajin bersedekah ya, dengan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita sampai 10 kali lipat ya, sehingga dihitunglah ya, infak hari ini 100 atau 200 dolar, nanti berharap menjadi 2000 dolar, dihitung, ditunggu terus kok nggak datang gitu ya. Nah, ini bisa kecewa kalau kita demikian ya. Nah, karena itu nanti kita akan bahas ya, bolehkah kita berinfak untuk kepentingan duniawi atau berharap untuk kepentingan duniawi walaupun pada saat yang sama kita melakukannya lillahi ta'ala. Nah, kita akan bahas beberapa fadilah keutamaan bersedekah ya. Yang pertama adalah bersedekah ya, sesuai dengan namanya dan bahkan disebut juga dengan zakat ya, itu berfungsi untuk mensucikan ya, tazkiyatan linnafs, membersihkan hati kita ya, wa tutahhir li'amwalina, dan mensucikan harta ya. Jadi mensucikan hati kita. Kajian psikologis begini, seseorang ya, kalau melakukan sesuatu dengan senang ya, tanpa beban, tulus, apalagi karena Allah Subhanahu wa taala ya, maka biasanya dia akan merasa puas, plong ya. Sebaliknya ketika seseorang beribadah ya, tidak lillahi ta'ala dan tidak merasa ikhlas, tidak tulus, maka akan nyesak ya. Jadi infak itu kalau senang lillahi ta'ala ya, tanpa ingin dilihat tetangga, tanpa ingin dilihat orang tua, tanpa ingin dilihat teman, maka kita akan merasa puas, dan secara psikologis itu akan menyenangkan hati kita. Nah, ini yang disebut dengan tazkiyatan linnafs. Sebaliknya kalau kita infak karena ikut-ikutan ya, banyak ya, kebanyakan aja infaknya itu nyesal ya, dihitung gitu ya. Nah, punya uang 100 dolar ya, diinfakkan misalnya 10 dolar, yang diingat 10 dolar aja, yang 90 itu nggak ingat
ya, yang $90 itu nggak ingat, ya. Nah, itu kalau kemudian ketika infak kita tidak, ya, meniatkannya lillahi ta'ala, ya. Atau sebaliknya dengan harapan sesuatu tadi, ketika kita infak misalnya $10, berharap kelipatannya menjadi $100 dan tidak datang, ya, balasan itu ada di dunia ini misalnya, ya, maka kita akan merasa kecewa. Dan sebaliknya kalau kita lillahi ta'ala tanpa ingin mengharapkan imbalan duniawi yang banyak misalnya, walaupun itu pasti diberikan oleh Allah Ta'ala, maka kita akan merasa puas. Nah, ini fungsi yang pertama, tazkiyatan li anfusina, diri kita, dan pada saat yang sama tutahhir, ya, mensucikan, membersihkan harta kita, ya. Kita tidak tahu, ya, saya ingat Profesor Dr. Didin Hafidudin, ya, Ketua Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta, dalam sebuah khutbah Jumatnya dia pernah mengatakan, bagi mereka yang PNS, nah, di sini ada Pak Mas Wahyu yang PNS-nya. Kata beliau, kita harus sering-sering berinfak. Karena mengapa? Ya, karena gaji kita itu, kata beliau, bisa jadi didapat dari pajaknya minuman keras, pajaknya rokok, pajaknya seterusnya yang kemudian tidak jelas. Ya, maka harta infak kita itu, sedekah kita itu bagian dari tutahhir, ya, fungsinya mensucikan harta kita, membersihkan harta kita. Namun bukan berarti zakat atau infak ini semacam money laundry, enggak, ya, korupsi lalu sebagian diinfakkan, enggak bisa, ya. Karena syarat infak kemarin kita sudah bahas, syarat sedekah itu harus berdasarkan dari sumber yang halal, bukan sumber yang haram. Sumber yang haram sebanyak apapun kita infak itu tidak akan diterima, ya, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Sebanyak apapun kita infak, kalau seluruhnya bersumber dari hal-hal yang diharamkan, tidak akan diterima. Dan sebaliknya, sesuatu yang syubhat atau bahkan bersih sekalipun itu harus disucikan, diantaranya dengan cara membayar sedekah, ya, atau bahkan zakat. Kemudian yang berikutnya, keutamaan juga adalah menambah keberkahan, ya, menambah keberkahan. Dalam hadis Nabi mengatakan dari Abu Hurairah, ma naqatat sadaqatun min mal, ya, tidaklah mungkin sedekah itu akan mengurangi harta, ya. Saya belum pernah mendengar, ya, ada seseorang yang bangkrut. Kenapa? Kebanyakan sedekah. Enggak, ya. Tidak ada orang yang bangkrut karena sedekah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, para sahabat Rasulullah SAW yang lain adalah orang-orang yang sangat maksimal dalam bersedekah, ya, tapi mereka tidak bangkrut, bahkan menambah keberkahan, ya. Berkah itu diantara adalah ziyadatul khair, ya, bertambahnya kebaikan. Maka kalau orang menikah biasanya kita ungkapkan, ya, barakallahu laka, ya, semoga Allah memberkahi. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Nah, ketika kita berinfak, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan yukhlifu, akan menggantinya. Pasti. Ya, cuman kapan menggantinya itu masalahnya. Ya, bisa jadi infak hari ini sore diganti. Bisa jadi infak hari ini lusa diganti. Bisa jadi infak hari ini tahun depan baru dapat gantinya, ya. Bisa jadi infak hari ini, ya, 10 tahun lagi kemudian diganti. Tapi pasti infak hari ini, ya, enggak di dunia, itu pasti di akhirat. Dan kata Rasulullah SAW, seandainya Anda tahu balasan di akhirat itu lebih besar dan lebih utama daripada balasan yang di dunia, pasti akan Anda mengatakan tidak usah di dunia, pasti di akhirat saja nanti. Itu kalau kita tahu banyaknya. Jadi kata Rasulullah SAW, seandainya kita berdoa, ya, berdoa itu kan ada beberapa kemungkinan, ya. Kalau seseorang berdoa, pertama, dikabulkan sesuai dengan yang diinginkan, ya. Ini yang paling kita suka, ya, kita doa ini kemudian dikabulkan persis yang kita inginkan, atau dikabulkan tapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Berdoa minta motor, dapat mobil, alhamdulillah, ya. Atau sebaliknya gitu kan, doa minta mobil dapat motor, ya. Nah, hal ini terjadi mengapa? Karena itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik bagi dirinya, ya. Maka di antara adab berdoa itu, ketika kita minta sesuatu ada ujungnya, ya. In kana khairan li, kalau ini baik bagi saya, ya. Kalau ini baik bagi saya. Nah, atau tidak dikabulkan pada waktunya tapi ditunda tahun depan, ya, 2 tahun kemudian seterusnya, atau tidak di dunia kata Rasulullah tapi di akhirat. Nah, dikunci oleh Rasulullah, seandainya kalian tahu, ya, keutamaan negeri akhirat itu jauh lebih utama daripada dunia, pasti kalian tidak ingin, ya, nanti nggak usah di dunia, di akhirat saja. Nah, begitu juga dengan imbalan kita bersedekah, pasti di dunia. Dan silakan buktikan gitu kan,
secara pribadi ya, dan kita kenal ada Ustadz Yusuf Mansur yang begitu piawai bicara tentang keutamaan sedekah ini ya, dan banyak bukti mengatakan ya ketika seseorang berinfak ya, baik kisah-kisah klasik ataupun kisah-kisah sekarang. Kita ingat ada sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib ya, yang suatu saat, beda Ali bin Abi Thalib dengan Utsman ini ya, kalau Utsman dia nyari duit dulu baru infak ya, kalau Ali lain, diinfak dulu baru nyari duit ya, terserah kita mau pilih yang mana gitu ya. Tapi Utsman itu lebih banyak infaknya karena nyari duit dulu baru berinfak. Kalau belum nyari duit kan mau infak apa? Nah, Ali itu suatu saat teman-teman sekalian dia memiliki uang 6 dirham ya, 6 dirham mata uang waktu itu ya, 6 dirham. Nah, uang ini diberikan kepada istrinya Fatimah ya, sebagai uang belanja 6 hari ke depan ya, sepekan. Nah, jadi kira-kira Ali itu memberikan uang belanja harian ya, pekanan kepada istrinya. Nah, saya nggak tahu di sini, mungkin ada yang bulanan kali ya, kepada istrinya. Kalau Pak Pak Ardi mungkin 6 bulan sekali ngasih. Banyak ya. Nah, Ali ini uang 6 dirham untuk 6 hari ke depan. Oke, diterima oleh Fatimah istrinya, putri Rasulullah SAW. Nah, begitu diterima, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki ya. Laki-laki ini meminta pertolongan kepada Ali ya, untuk suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Kata Ali, saya nggak punya uang lagi ya, saya udah kasihkan ke Fatimah. Tapi karena memelas dan kemudian memohon yang sangat ya, akhirnya Ali memanggil Fatimah dan kemudian menganjurkan untuk menginfakkan harta 6 dirham tadi kepada laki-laki ini. Kata Fatimah, ini kan untuk belanja kita 6 hari ke depan. Kata Ali radhiyallahu anhu, ya Fatimah, apakah Anda ya lebih percaya, lebih yakin ya kepada harta yang ada di tangan sekarang atau harta yang ada di Allah Subhanahu wa taala? Nah, Fatimah diingatkan demikian, enggak mikir lagi, Pak, enggak diskusi lagi, enggak debat lagi, enggak nyari dalil lagi, enggak, langsung diberikan plok semua. Ya, enggak tahu kalau istri kita seperti itu, mungkin dijawab dulu gitu, yang benar gitu ya. Kata Ali, apakah ya Anda ya Fatimah, engkau lebih yakin dengan uang yang sekarang di tangan atau dengan yakin yang di Allah? Jelas yang di Allah, maka ini diinfakkan seluruh 6 dirham. Ya, menjelang siang datang ya, laki-laki lain, seorang laki-laki lain membawa seekor keledai. Ya, jadi di zaman Rasul dan para sahabatnya ada beberapa tingkatan kendaraan gitu ya. Kendaraannya untuk jarak jauh itu biasanya menggunakan unta. Itu bisa berbulan-bulan, berhari-hari. Nah, yang dekat sedikit ya, tapi cepat itu pakai kuda. Ya. Yang jarak pendek sekali untuk mengangkut barang dan seterusnya ya, transportasi, itu biasanya pakai keledai. Nah, ini laki-laki ya, seorang laki-laki datang kepada Ali menawarkan keledainya supaya dibeli. Kata Ali, mana saya punya duit? Punya 6 dirham sudah diinfak. Ya, ini ditawari keledai. Ya, tapi memaksa laki-laki ini, ngutang juga nggak apa-apa. Ya, maka oleh Ali diterima. Akadnya ngutang. Ya, akadnya diutang. Berapa? Din ya, akhirnya dialah harganya 140 dirham. Ya, 140 dirham. Oke, akad utang. Begitu selesai, ya, keledai ini dibersihkan oleh Ali. Bersihin, dimandikan, dibersihkan. Laki-laki ini masih nongkrong di situ ya, dilatin Ali gitu ya. Ditaruhlah oleh Ali, diikatkan. Nah, menjelang sore ya, datang laki-laki lain melihat, ini keledai siapa? Kata Ali, punya saya katanya kan. Ali nggak bohong kan, walaupun belum bayar ya. Sama kayak kita punya mobil, sama gitu ya. Ini punya saya ya, walaupun belum lunas gitu ya. Punya saya kata. Oh, bagus sekali ya, udah dibersihin. Ya. Mau jual, mau beli kata Ali. Oh, boleh. Nah, akhirnya negosiasi dan deal. Terjual. Oleh Ali dijual harganya 200 dirham. Cash. Ya, karena udah bersih, ya. Maka dibayarlah. Nah, 140 dirham dikasihkan ke yang punya keledai asli, 60 dirham dikantongin oleh Ali bin Abi Thalib dan dipanggil oleh Fatimah. Ya Fatimah, ini uang 60 dirham. Fatimah kaget. Benarlah firman Allah SWT yang mengatakan, wa bikulli hasanatin bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Pagi diinfak 6 dirham, yang menjelang sore sudah dapat 60 dirham, 10 kali lipat.
Bahkan pada kali yang lain masih tentang Ali bin Abi Thalib ya, suatu ketika Salman Al-Farisi ya, suatu ketika Ali bin Fatimah binti Rasulullah SAW, istrinya menginginkan sesuatu ya. Saya nggak tahu, dalam banyak versi ada yang mengatakan Fatimah ini ingin semacam buah delima begitulah ya. Nah, oleh Ali dicari dan dapat ya. Begitu pulang ya, ternyata diinfakkan lagi, diberikan lagi kepada orang lain. Jadi para sahabat itu biasa seperti itu ya. Jadi nggak mikir gitu ya. Saya punya uak dulu ya. Uak itu apa ya? Kakaknya paman tapi kakaknya ibu gitu ya. Kalau paman biasanya kan ke bawah. Pak D, benar ya. Pak D ya. Nah, itu luar biasa gitu ya. Termasuk ke suatu saat dia pulang kampung, dan saking dermawannya, saya menyebut dia dermawan ya, dibagi-bagi ya. Begitu dia pulang uangnya habis gitu ya. Akhirnya minta ke kita juga gitu ya. Jadi orang macam-macam gitu ya jenisnya gitu ya. Dia saking dermawannya dia habis, begitu dia pulang saya nggak ada lagi ongkos gitu, dia minta ke kita juga ya. Tapi ya oke lah, kita sama-sama, dia dapat pahala berbagi, kita juga dapat pahala berbagi kan, dan semua terselesaikan gitu ya. Nah, Ali juga demikian ya. Sampai rumah, mana buahnya, kata Fatimah. Ya nggak ada ya. Tadi saya dapat satu ya, lalu kemudian saya infakkan ya. Kata Ali, insya Allah ya, sebelum sore Allah akan menggantinya ya, 10 kali lipat. Ditunggu. Menjelang sore ya, datanglah Salman Al-Farisi mengetuk pintu ya. Dan yang datang adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ternyata membawa oleh-oleh khusus untuk Ali bin Abi Thalib ya, buah-buahan persis seperti yang diinginkan oleh Fatimah. Dia membawa buah delima ya, ambil, sampai di dalam, dibuka, ternyata isinya 9. Ali teriak, ya Salman, mana satu lagi, katanya ya. Salman kaget, satu lagi mana? Iya, satu lagi, mestinya 10 katanya ya kan. Salman ngambil dari belakang, ternyata benar, ternyata 10 ya. Jadi orang beriman seperti Ali bin Abi Thalib itu diyakin 100% dengan janji Allah SWT. Kalau infak 1, balasannya bukan 9, 10, makin ditagih, dan ternyata benar. Tapi dengan syaratnya infak itu betul-betul dilakukan dengan cara ikhlas. Nah, kalau kita suatu saat infak ya, lalu berharap dan tidak dapat, kita evaluasi, jangan-jangan infak kita itu nggak ikhlas ya. Itu yang kemudian harus kita evaluasi. Dan motivasinya jangan karena itu, bukan pengen kaya lalu infak gitu kan. Infak ya, rumusnya adalah kita berinfak dan kemudian tidak hitung-hitungan, maka Allah juga tidak akan menghitung. Kita jangan ajarin Allah menghitung gitu ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha menghitung ya, tidak akan pernah keliru. Seperti ahli tadi ya, enggak akan pernah keliru. Dan secara pribadi saya sangat sering ya memiliki pengalaman-pengalaman seperti ini ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan ya atas apa yang kita inginkan ya. Jadi demikian, mana qasad sadaqatun min mal ya, tidak akan berkurang harta kita ya kalau diinfakkan. Yang kedua, sebab diselamatkannya dari panasnya kiamat ya. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yafsala bainan nas. Jadi di hari kiamat nantinya infak itu bisa menjadi semacam payung yang akan menaungi seseorang dari panasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari panasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks ini ya, setiap amalan yang kita lakukan itu akan menjadi benteng bagi kita. Kalau pada hari-hari sebelumnya kita membahas bacaan Quran, as-shaum wal Qur'anu yashfa'an li'abdin yaumil qiyamah, puasa dan bacaan Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Nah, sebaliknya ya, sedekah itu akan memberikan dhil, akan memberikan payung ya bagi kita terhadap panasnya siksa api neraka nanti. Nah, yang berikutnya juga jelas sekalian, sedekah ini juga sebagai penghapus dosa ya. Was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata, kata Rasulullah, kama yudfi'u al-ma'un nar. Ya, jadi sedekah itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita sebagaimana air memadamkan api. Ya, sebagaimana air memadamkan api. Nah, kajian pembahasan psikologisnya begini. Kalau kita perhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan lalu dilanggar, maka ada sanksinya. Ya. Atau hukuman-hukuman duniawi saja lah misalnya ya. Ketika kita melakukan suatu pelanggaran, ya, yang sangat kentara misalnya, kalau bangsa kita, masyarakat kita, peraturan kita di Indonesia mungkin nggak bisa dijadikan patokan gitu ya, orang bersalah juga nggak dihukum ya. Nah, di sini misalnya
ketika kita melanggar peraturan lalu lintas, misalnya jalan, ya, mesti lampu merah dan kemudian kita jalan. Nah, kalau saya sih biasanya kalau di Indonesia yang seperti ini aman-aman saja gitu ya. Saya berapa kali kena melanggar lalu lintas dan aman-aman saja ya. Pertama, saya punya kartu pers gitu ya. Sampai hari ini polisi itu masih takut sama kartu pers ya. Alhamdulillah nggak bayar gitu ya. Nah, di sini ya, ketika kita melakukan pelanggaran, maka ada dendanya. Ada dendanya. Dibayar ke siapa? Ke pemerintah dalam hal ini, karena ya, dia yang menegakkan peraturan. Nah, dalam Islam ya, beberapa peraturan ibadah yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lalu kita langgar, maka ada juga dendanya. Ada dendanya. Contoh, kemarin kita sempat bahas ya, di antara hal yang dilarang dilakukan dalam Islam adalah melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan. Itu dendanya besar. Ya. Pertama, dia harus memerdekakan budak kalau ada. Sekarang nggak ada. Yang kedua, kalau tidak bisa ya, maka pindah ya. Denda ke dirinya apa? Dia harus melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa juga ya, maka dia harus memberikan makan fakir miskin sebanyak minimal 60 orang. Mengeluarkan uang. Gitu kan? Bagi ibu hamil ya, atau menyusui yang sepanjang tahun tidak bisa berpuasa, maka dia membayar fidyah menurut sebagian ulama. Atau orang tua yang sangat tidak bisa melaksanakan puasa, maka dia membayar uang ya. Haji ya, beberapa syarat tidak terpenuhi, maka dia harus membayar dam dan seterusnya. Jadi ada uangnya. Nah, dalam konteks ini sedekah ya, itu diantara fungsinya adalah menutup ya, kemungkinan kesalahan dulu yang mungkin pernah kita lakukan dan tidak pernah terbayarkan. Ya, jadi ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan sebutan was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dia tudfi'u itu memadam, menutup. Ya, mungkin dulu sekali ya kita pernah tidak sholat, itu kan? Ya, sadar-sadar kan pas sudah nikah, ya kan? Ya, atau ya, alhamdulillah ya, surau kita ini memberikan manfaat kepada banyak orang ya, banyak yang sadar alhamdulillah ya. Nah, mungkin dulu ya, padahal dalam Islam start hitungan itu ya, sinut taklif, masa taklif itu adalah masa pembebanan itu ketika kita balik. Begitu balik itu harus segera melaksanakan perintah Allah SWT. Nah, dulu mungkin ketika kita SMA, ketika kuliah semester 1, 2, berapa banyak kita tidak melaksanakan sholat ya, berapa banyak kita tidak melaksanakan puasa. Mau dihitung bingung saking banyaknya gitu ya. Ya, kalau puasa mungkin kita hitung, kalau sholat ya, coba bayangkan ada orang tidak sholat selama 5 tahun. Mau diganti pakai sholat, bagaimana gantinya? Mungkin sisa hidupnya dihabiskan untuk melaksanakan sholat doang mungkin gitu ya. 5 tahun, sehari 5 kali ya. Sekali 365. Berapa tuh ya? Sholat aja kerjaannya. Nah, bagaimana menggantinya? Di antara dengan cara memperbanyak sedekah. Jadi sedekah ini tudfi'ul khati'ah, menutup kesalahan-kesalahan kita dulu yang mungkin kita pernah lakukan di masa muda kita. Ya, bisa kesalahan itu dua ya. Mengabaikan perintah Allah. Saya ingat lagi-lagi nih, uak saya ini macam-macam gitu ya. Tapi ini suaminya, jadi yang uak saya itu adalah kakaknya istrinya ya. Dia mengatakan, waktu itu saya baru pulang dari pesantren ya, biasa ya, turun gunung dia tes ilmunya gitu ya. Setelah selesai pesantren ya, dia tanya, Andi, dia panggil saya Andi ya. Saya ini gimana menurut saya maksudnya? Saya nggak pernah korupsi katanya. Alhamdulillah katanya. Saya nggak pernah berzina, nggak pernah mabuk-mabukan, saya tidak pernah berzina. Pokoknya dosa-dosa kayak gitu aman, gitu kan, aman lah. Tapi saya juga tidak pernah sholat, katanya kan. Nah, apakah di akhir nanti saya 50-50 katanya? Jadi sama gitu ya. Bagaimana? Ya, nah, saya sederhana menjawabnya. Saya sampaikan ada larangan, saya bilang ada perintah. Ya, ketika kita tidak melanggar, ya, tidak melanggar peraturan, larangan yang diberikan oleh Allah SWT, maka kita aman. Tetapi perintah itu harus dilaksanakan. Jadi enggak 50-50, enggak. Aman dari dosa iya, tapi ketika tidak sholat, tidak puasa, kita berdosa karena itu kewajiban. Ya, karena itu adalah sebuah kewajiban, dan karenanya dulu mungkin kita sering ya, mungkin kita disebutkan tadi tidak mencuri, tidak berzina, tidak mabukkan keras iya, minuman keras iya. Tidak juga dosa, tapi kemudian kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus ditutfi'al khati'ah, harus ditutup dengan memperbanyak sedekah. Ya, dengan memperbanyak sedekah. Nah, kemudian yang terakhir, Ibu sekalian rahimakumullah, sedekah ya memang ya
tidak dilarang sebenarnya kita bersedekah, tapi pada saat yang sama berharap kepentingan dunia, ya. Tetapi hendaklah tidak dominan, ya. Makanya Syekh Imam Al-Ghazali itu mengatakan, beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan seseorang melaksanakan ibadah itu sah, ya, berharap embel-embel dunia. Tapi pada saat yang sama, tapi bukan yang dominan. Contoh, dia puasa, melaksanakan puasa lillahi ta'ala, tapi pada saat yang sama sekaligus diet, ya kan, embel-embelan dunia, ya. Ada niat lain yang dompleng untuk ibadahnya tersebut, gitu ya. Atau misalnya seseorang berwudu, ya, musim panas terik, ya, berwudu. Untuk apa dia berwudu? Untuk melaksanakan sholat, tapi pada saat yang sama supaya kantuknya hilang. Kan ada efek lain, ya. Saya di ma'had dulu, ya, di waktu kuliah dulu ada salah seorang dosen saya namanya Dr. Salim Segaf Jufri, ya. Sekarang beliau sebagai mensos, itu salah seorang dosen saya. Dia punya kaidah, ya. Saya tidak perlu, ya, mengajarkan, ya, tapi kalau ada yang ngantuk, ya, silakan keluar berwudu dan balik lagi, katanya gitu kan. Jangan keluar berwudu nggak balik lagi, ya. Jadi sudah terkenal sekali, ya. Jadi kalau kita ngantuk dia nggak akan marah, ya. Tapi keluar berwudu. Nah, ketika kita berwudu, tujuan kita berwudu itu untuk apa? Ya, agar kantuknya hilang. Nah, ketika waktu zuhur tiba, kita nggak usah wudu lagi, sudah cukup wudu kita yang itu. Jadi sah-sah saja ketika kita melaksanakan suatu ibadah pada saat yang sama berharap embel-embel duniawi. Ya, karena dalam Al-Qur'an misalnya Allah SWT mengatakan ya, ketika Nabi Nuh alaihissalam, ya, mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ya, beristighfarlah kalian, kata Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dengan beristighfar itu, ya, yursilis sama alaikum midara, Allah akan menurunkan hujan dari langit yang sangat deras. Jadi Nabi Nuh mengatakan beristighfar maka Allah akan memberikan rezeki. Untuk apa? Kehidupan duniawi, ya, walaupun belakangan hujannya sangat deras sehingga banjir besar, gitu ya. Makanya ketika hujan itu ada doa tersendiri, gitu ya. Allahumma hawil alaina la alaina, ya. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami, bukan atas kami. Ya, karena bisa jadi hujan itu bagi sebagian orang bermanfaat, tapi bagi masyarakat Jakarta itu bisa menenggelamkan, gitu ya. Bisa berbahaya. Nah, makanya boleh. Maka berdasarkan hal ini sebagian ulama mengatakan boleh seseorang berinfak tapi ada harapan dunia. Tapi itu bukan menjadi tujuan utama kita. Nah, poin terakhir yang saya ingin sampaikan, apakah boleh, ya, kita bersedekah lalu pahalanya diperuntukkan bagi orang lain, ya, untuk ibu kita yang meninggal dunia misalnya, kan, ya, apakah hal ini dibolehkan? Saya ingin mengutip hadis yang terdapat dalam fi sahihain, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan anna rajulan qala, ya, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, ya, sungguhnya ibuku meninggal dunia, ya, walam tusi, tapi dia tidak memberikan wasiat. Hartanya banyak, tidak memberikan wasiat. Hartanya ini digunakan untuk apa? Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah dia mendapatkan pahala kalau saya bersedekah menggunakan hartanya yang tertinggal ini? Ya, ibunya sudah meninggal dan kita tidak memberikan wasiat apapun, hartanya ada. Nah, katanya afalaha ajrun, apakah dia akan mendapatkan pahala, imbalan, in tasaddaqtu anha, kalau aku berinfak, bersedekah dengan menggunakan hartanya ini, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian mengatakan, menjawab, na'am, benar. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad, ya, artinya hadis ini sahih dan bisa dijadikan sebagai dalil. Maka sebagian orang mengatakan sah, ya, ketika seseorang berinfak, ya, apalagi tapi para ulama berbeda pendapat harta itu, ya. Kalau bagaimana kalau harta itu yang kalau kasus yang tadi kan harta itu milik ibunya, gitu kan. Nah, ini punya orang lain. Ya. Nah, yang sepakati oleh para ulama itulah kalau uang itu betul-betul milik orang yang sudah meninggal dunia ini. Ya. Tapi kalau milik orang lain, ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah, ya, pahalanya akan sampai, tapi dengan syarat yang berinfak itu adalah ahli warisnya, misalnya anaknya. Ya. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Persis sebagaimana ketika beliau menjelaskan apakah hukum membaca Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia. Kata Imam Ahmad bin Hambal, pahalanya nyampe. Ya, tapi dengan syarat yang baca Quran itu anaknya, dengan dalil, ya, wa waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya, berpahala bagi dirinya. Nah, kalau bukan,
para ulama berbeda. Imam Ahmad mengatakan tidak sepakat, tidak setuju, tapi imam yang lain mengatakan dibolehkan gitu ya. Nah, karena itu sebagai penutup ya, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini ya sebagai syahrus sedekah ya, bulan sedekah. Apalagi Abdullah bin Abbas itu mengatakan Rasul adalah orang yang paling dermawan di antara kami ya, dan di bulan Ramadan ini ya beliau lebih dermawan lagi. Karrihil mursalah ya, seperti angin yang bertiup ya. Dan infak silakan ya, kita ingin memilih versi mana, apakah versi Aisyah ya, atau versi Asma binti Abu Bakar. Dua adik kakak ini memiliki versi tersendiri ketika mereka berinfak ya. Kalau Asma binti Abu Bakar itu cenderung berinfak apa yang dimiliki ya, sedikit-sedikit tapi rutin terus ya. Apa yang dimiliki maka dia akan infakkan. Tapi kalau Aisyah radhiyallahu anha enggak, dia menunggu banyak dulu. Begitu banyak lalu diinfakkan. Nah, tergantung